Selamat sore komputer sekalian. Sore. Kembali lagi giliran saya untuk men-sharingkan pengalaman saya, terutama dalam dasar pertanyaan mengapa mau menjadi seorang imam. Saya membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, panggilan menjadi seorang imam itu adalah rahmat dari Allah. Yang kedua, panggilan itu terbentuk dalam pengalaman hidup. Yang ketiga, pengalaman panggilan menjadi seorang imam itu juga sebuah tanggapan atau pilihan. Panggilan menjadi seorang imam itu adalah rahmat. Kenapa? Saya merasa dalam setiap dinamika perjalanan hidup saya, mulai dari kecil hingga saat ini, saya merasa segala yang saya terima, segala yang saya rasakan tidak lain adalah rahmat Allah sendiri. Dari keluarga, sahabat, juga semua dinamika suka duka yang saya alami tidak lepas dari semua rahmat Tuhan. Dan akhirnya dengan segala rahmat Allah itulah, dengan segala pengalaman hidup itu juga saya merasa bahwa panggilan yang begitu besar ini adalah kasih Allah sendiri kepada saya untuk bisa meneruskan semangat pelayanan kepada sesama saya. Panggilan itu terbentuk dalam pengalaman. Ada 3 poin mungkin yang saya bisa bagikan dalam sore hari ini. Yang pertama, poin pengalaman hidup dalam keluarga. Yang kedua, pengalaman dalam kesaksian para pastor yang berkarya di tempat saya. Yang ketiga, pengalaman patahan dalam tujuan hidup saya. Pengalaman dalam keluarga. Dari kecil saya bersyukur bahwa terus dibina dan dibesarkan dalam keluarga iman Katolik yang begitu ketat ya. Saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya anak bungsu. Dari kecil saya sudah dibesarkan bersama nenek dan kakek saya yang berada di Padang, sedangkan orang tua saya harus pergi merantau. Dari pengalaman hidup bersama kakek dan nenek, saya merasakan ada satu tantangan tersendiri bagi saya untuk terus menumbuhkan iman saya. Kenapa? Karena di lingkungan tempat kami tinggal, yaitu di Padang, itu rata-rata Muslim, dan terutama di tempat lingkungan nenek saya itu hanya 2 keluarga Katolik, satu keluarga Katolik, 1 keluarga Kristen. Selebihnya itu Muslim. Nah, dengan situasi seperti itu, ternyata membentuk iman saya yang begitu kuat lagi. Kenapa? Karena nenek saya selalu menekankan, kamu harus terus menjaga iman, jangan sampai terpengaruh orang lain, jangan ikut dia, jangan ikut apa yang kamu diajak oleh teman-teman, karena tentu teman-teman saya lingkungan di sana Muslim semua, bahkan dekat masjid lagi waktu. Artinya dari pengalaman itu nenek saya terus menekankan untuk rajin doa, harus pergi ke gereja. Contohnya saja, kalau tidak pergi gereja ya tidak dapat belanja, tidak akan dikasih belanja selama 1 minggu. Makanya otomatis saya mau ke gereja waktu itu ya, pikiran pertama ya tentu untuk belanja. Yang kedua, salah satu juga untuk bisa bertemu dengan teman-teman Katolik lainnya. Karena secara hari-harian saya tidak boleh bermain terlalu sering dengan teman-teman di sana. Saya kurang tahu juga alasan dan nenek saya. Penting dari pengalaman hidup bersama keluarga itu akhirnya terbentuk iman saya yang kuat juga, karena hidup nenek kakek saya juga sangat bagus dalam beriman kepada iman Katolik itu. Dari semangat mereka lah dan semangat kami yang terus dibentuk setiap hari dengan doa, rajin doa, dengan
rajin juga ke gereja. Akhirnya lama-lama membentuk iman saya terus semakin tumbuh untuk menjadi seorang iman dan untuk menjadi seorang Katolik yang benar. Yang kedua, pengalaman kesaksian dari para pastor. Kesaksian dari pengalaman iman dari para pastor di sana sangat menarik bagi saya. Stasi kami itu dari paroki ya sekitar 28 km lah, tidak salah saya. Ya kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih harus mengendarai mobil sampai ke tempat stasi kami, yang terutama ya para pastor Xaverian yang terus melayani paroki kami, di stasi kami. Bisa dibilang stasi kami yang agak jauh dari 2 stasi lainnya. Dengan pengalaman ini saya melihat bahwa semangat karya kerasulan yang para pastor Xaverian berikan di sana sangat menumbuhkan iman saya, terutama dalam karya pelayanannya. Mereka mau terus mengunjungi umat walaupun jauh, apalagi bagian daerah Pariaman namanya, itu lebih jauh lagi itu masih bagian dari stasi kami tapi jauh lagi dari tempat saya tinggal. Namun para pastor di sana tetap mau mengunjungi umat, terutama memberikan pelayanan-pelayanan iman seperti sakramen orang sakit, ataupun ada pertemuan rayon, ataupun dengan acara-acara tertentu, ataupun kematian. Pasti para imam Xaverian tetap memberikan diri dalam pelayanan di sana. Kesaksian yang saya rasakan sangat konkret, yang saya rasakan itu adalah kesaksian kebaikan hati para pastor di sana, terutama saat saya masih menjadi seorang missioner dengan teman-teman yang lain. Setelah pasti Pastor Franco itu pasti semisa itu meninggalkan sisa sedikit anggur untuk para missioner. Dan saya sendiri sering berebut, terakhir itu pasti saya akan ngambil untuk bereskan itu supaya tidaknya dapat sedikit. Dari pengalaman kecil itu ya saya merasa enak juga jadi pastor minum anggur bisa. Tapi bukan hanya itu, tapi lebih dari kesaksian pelayanan para pastor, lebih kedekatan para pastor pada anak-anak di sana yang membuat saya semakin ada keinginan awalnya untuk semakin mau jadi seorang. Namun ya dalam perjalanan waktu SMP, SMK saya tidak ada. Pengalaman yang lebih berkesan bagi saya ketika saya bergabung dengan tim seksi pemudaan. Saya merasakan sungguh kesaksian iman dari para pastor dan suster juga yang mau berkarya, terutama untuk membangun iman anak muda seperti saya waktu itu. Dari pengalaman perjumpaan sama suster dan pastor, terutama di sini ada pastornya, yaitu Pastor Rafael. Dengan beliau lah saya dibentuk lebih jauh, lebih dalam untuk melihat panggilan hidup saya sesungguhnya. Bersama beliau dalam kesaksian, ya saya melihat beliau itu sangat antusias dalam memberikan atau memimpin kami anak-anak muda di sana. Kami membentuk tim itu mulai dari tidak ada kegiatan sama sekali sampai akhirnya setiap bulan itu harus ada kegiatan untuk UMK. Itu dibentuk perlahan-lahan, mulai dari cari dana tidak ada, akhirnya dengan semangat yang beliau berikan kepada kami juga, ya perlahan demi perlahan itu menjadi rutinitas kami setiap bulan untuk membentuk semangat juga UMK untuk bisa berkumpul minimal sekali sebulan mengadakan acara. Dari kesaksian inilah yang semakin menguatkan saya, kenapa tidak untuk memberikan diri secara penuh dalam pelayanan ini.
Akhirnya dengan bimbingan Pastor Rafael waktu itu, setelah kesaksian sendiri dari Pastor Anton memberikan kesaksian pengalaman imannya menjadi seorang iman. Waktu itu kami mengadakan acara itu. Saya sempat bertanya kepada Pastor Anton, kan diberikan ceritanya. Saya tanya kenapa Pastor menjadi imam. Karena dia sharingkan juga pengalamannya. Dan setelah sharing pengalaman setelah acara itu, Pastor Rafael menanyakan saya, apakah kamu mau menjadi seorang imam, Pastor juga? Tapi tidak tahu kenapa waktu itu saya langsung menjawab, ya Pastor, saya juga mau. Nah, seolah-olah ada yang menggerakkan dalam diri saya. Mulai saat itulah semakin gencar Pastor Rafael ya mengarahkan saya ini lebih baik. Bagaimana menumbuhkan iman semakin arah menjadi seorang imam. Dan saya bersyukur atas hal itu. Yang ketiga yaitu pengalaman patahan tujuan hidup. Kenapa? Tujuan pertama dari kecil waktu itu ya, saya sudah bilang ada kerinduan untuk menjadi seorang imam. Tapi berjalannya waktu kerinduan itu hilang. Ada juga ingin juga menjadi orang sukses dalam melayani, terutama memberikan diri untuk membantu keluarga. Itu tujuan. Ada juga tujuan patahan tujuan itu beralih kepada udah saya mau ikut bantu orang tua saja. Nah, akhirnya saya memilih untuk menjadi bekerja. Setelah tamat SMK saya langsung bekerja gitu. Dengan dinamika pekerjaan yang rutinitas seperti itu, akhirnya saya kembali memikirkan ulang kemana arah tujuan hidup saya ketika saya mengalami pengalaman kehilangan orang tua yang saya kasih, yaitu ayah saya sendiri. Saya merasa ada sesuatu yang hilang yang di dalam diri saya ketika tujuan hidup saya untuk membahagiakan orang tua, tapi salah satunya orang tua saya sudah tidak ada. Kemana lagi arah tujuan hidup saya? Sedangkan tujuannya itu membahagiakan orang tua. Jadi dengan segala kebimbangan pengalaman patahan tujuan hidup ini, akhirnya saya terus tetap berjalan waktu, terus saya dibentuk juga tetap mengikuti dinamika kegiatan gereja juga. Akhirnya dengan patahan semangat atau patahan tujuan hidup ini, saya mencari lagi tujuan baru. Apa sih tujuan hidup saya? Dan kebetulan sekali lagi saya bilang ada tawaran dari Pastor Rafael untuk saya bagaimana mau menjadi seorang imam. Kamu menjadi seorang imam. Akhirnya saya menemukan tujuan lain lagi. Dan setelah saya pikir-pikir, saya konsultasi sama kurang lebih 3 bulan, konsultasi untuk bisa atau mau untuk menjadi seorang imam, untuk mengambil pilihan tujuan hidup lain. Akhirnya dengan segala ketakutan juga dalam diri saya akhirnya mengambil tujuan yang ketiga, yaitu mau menjadi seorang imam. Yang berarti juga kembali lagi pada tujuan awal saya sebenarnya, bukan tujuan ketiga, lebih tepatnya kembali lagi pada tujuan pertama saya untuk menjadi seorang imam. Tapi sekarang lebih dibentuk atau lebih dikuatkan dalam setiap momennya. Inilah yang saya bilang patahan dari setiap tujuan hidup saya. Dan bagian yang ketiga dari yang terbesar, yaitu panggilan ini adalah rahmat sekaligus tanggapan, sekaligus tawaran yang perlu tanggapan juga. Saya melihat merangkum semua pengalaman hidup saya kurang lebih sebelum saya memilih ini, ada banyak keraguan pasti dalam diri saya. Keraguan pertama, apakah saya benar di panggilan saya? Keraguan kedua, bagaimana dengan orang tua saya? Keraguan ketiga, apakah saya mampu untuk menghadapi tantangan ke depan kalau saya memilih menjadi seorang imam? Namun dalam segala dinamika itu saya bersyukur bahwa saya terus dikuatkan atau diberanikan, lebih tepatnya memberanikan diri untuk melangkah sedikit
menanggapi tawaran menanggapi tawaran dari Tuhan untuk menjadi seorang pelayan atau gembala bagi sesama. Artinya bahwa memang benar bahwa semua panggilan itu sudah ada dari sejak awal, tapi juga butuh suatu tanggapan atau keberanian diri juga di dalam diri saya untuk berani sedikit melangkah menanggapi ya dalam panggilan ini. Inilah saya katakan juga bahwa dalam segala dinamika ini panggilan itu adalah rahmat Allah. Terus rahmat Allah itu dibentuk dalam pengalaman saya, dan dalam pengalaman itu saya pun juga dibentuk untuk berani memilih untuk menjawab panggilan dia menjadi seorang imam. Inilah dinamika panggilan hidup saya, panggilan di mana saya untuk mau menjadi seorang imam itu ya karena 3 bagian besar tadi. Dan pertanyaan yang lain, mengapa saya memilih Xaverian? Ya tentu ada mimpi di balik pilihan tujuan hidup saya untuk memberikan diri secara penuh total dalam pelayanan menjadi seorang imam. Kenapa saya memilih Xaverian? Lebih tepatnya karena pertama kesaksian hidup para Xaverian di sana. Yang kedua ada keinginan dasar juga untuk memberikan diri pelayanan tidak hanya kepada orang-orang di sekitar saya, tapi lebih jauhnya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, terutama tempat lain, terutama dalam semangat Santo Fransiskus Xaverius yang berkarya di Asia. Akhirnya mengobarkan semangat misi saya juga untuk mau memilih menjadi seorang Xaverian, jadi seorang imam, tapi lebih pada seorang Xaverian karena ingin bermisi di tempat lain. Inilah panggilan saya. Terima kasih.